Baik Bu, sesuai dengan kontrak waktu kita kemarin, kita untuk kunjungan ketiga ya Bu. Nah, kita sekarang Gusti akan memberikan sedikit informasi terkait penyakit diabetes mellitus dan juga intervensinya seperti rebusan daun kelor ya Bu. Nah, kemarin kan hari pertama sudah ya Bu, hari pertama sudah rebusan jahe, hari kedua aktivitas fisik, hari ketiga sekarang rebusan daun kelor. Nah, baik Bu, kita baca sama-sama ya Bu. Nah, ini ada dijelaskan diabetes mellitus atau sering juga disebut sama masyarakat awam itu kencing manis atau penyakit gula. Nah, penyakit gula ini merupakan satu penyakit di mana kadar gula darah itu di atas normal ya Bu. Nah, misalnya kalau untuk diperiksa itu kalau gula darah kita puasa itu kurang dari 126. Tapi kalau gula darah kita sewaktu itu kita hitungnya sewaktu aja, tidak puasa ataupun juga tidak puasa itu kurang dari 200 ya Bu. Nah, kemarin waktu kita cek itu 198 gula darah Ibu ya Bu, berarti itu normal ya Bu ya. Nah, jadi selanjutnya, nah penyebab kenapa lansia itu rentan terhadap penyakit gula itu karena resiko pada lansia terkena diabetes mellitus itu lebih rentan itu di umur 45 sampai 60 karena terjadinya penambahan intoleransi gula atau glukosa dan kemampuan sel pankreas dalam memproduksi insulin sehingga mengalaminya pengurangan pada proses penuaan dan lansia. Jadi karena kan lansia ini udah mengalami degenerasi gitu ya Bu, udah penurunan fungsi pankreas, jadi tidak mampu dia, tidak efektif lagi dia bekerja untuk mengontrol insulin itu gitu ya. Nah, ini ada tanda dan gejala dari diabetes mellitus itu. Ini ada gula darah puasa 126, gula darah sewaktu besar dari 200. Kalau Ibu kemarin kecil dari 200 berarti tidak terkontrol ya, terkontrol. Nah, selanjutnya sering buang air kecil, sering merasa haus, sering merasa lapar, terus ada kaki terasa kesemutan, terus berat badan menurun cepat tanpa ada penyebab yang jelas, dan juga ada luka yang sulit sembuh dan juga penglihatan yang kabur ya Bu. Nah, ini ada komplikasi dari penyakit diabetes mellitus seperti penyakit jantung dan juga stroke dan juga penyakit kebutaan dan juga kerusakan saraf di kaki karena tidak lancarnya sirkulasi darah ke perifer atau ke kaki ya Bu. Nah, ini ada cara pencegahan penyakit diabetes mellitus. Sekarang kan untuk gula darah Ibu kan sudah terkontrol, jadi bisa untuk menjaga pola makan seperti tingkatkan konsumsi buah dan sayur, batasi konsumsi gula, garam dan lemak, dan juga melakukan aktivitas fisik seperti aktivitas fisik kemarin kita bahas seperti jalan sekitar 30 menit dalam sehari ya, atau seperti senam lansia. Nah, jadi ini ada Bu rebusan daun kelor atau yang sering juga kita sebut ada daun kasut gitu ya Bu. Nah, rebusan daun kelor ini berdasarkan hasil penelitian ternyata efektif membantu mengontrol atau menurunkan gula darah karena dia mengandung nutrisi berupa beta-karoten yang terdapat pada vitamin A, antioksidan yang melindungi tubuh dari serangan radikal bebas dan juga penyakit, serta vitamin C yang digunakan oleh pasien yang membantu menormalkan hormon insulin pada pasien diabetes mellitus. Jadi meningkatnya hormon insulin pada pasien diabetes mellitus ini, jadi ini karena ada mampu dia menurunkan hormon insulin, jadi efektif menurunkan untuk pasien dengan diabetes mellitus. Nah, untuk cara pembuatannya Bu, kita siapkan dulu daun kelornya sekitar 300 mg dan air 3 gelas
lalu kita rebus hingga airnya kira-kira sampai 1 gelas Bu. Setelah 1 gelas kita saring dan dinginkan hangat-hangat susu baru diminum. Ini bisa diminum 1 kali sehari selama 7 hari. Selama 7 hari baru kita bisa lihat apakah ada perubahan. Tapi berdasarkan hasil jurnal yang Lutfi baca Bu, ada pengaruhnya Bu daun kelor ini. Jadi misalnya kalau jika pas ibu cek gula darah kalau tinggi dari 200 bisa gunakan daun kelor boleh, yang rebusan jahe juga boleh. Kalau yang tak sudah sehari-hari itu bisa juga untuk sehari-hari dilakukan jangan. Nah ini Bu, ini Bu ditinggalkan leaflet yang daun kelor ya Bu ya. Nanti bisa bahan bacaan untuk baca-baca Bu. Untuk jauh ini Bu dari kunjungan Lutfi ada yang pertanyaan atau yang kurang jelas nggak Bu? Ada Bu. Ibu terima kasih ya Bu atas waktu Ibu. Mungkin hari ini Gusti terakhir Bu untuk kunjungan ke Ibu. Mudah-mudahan Ibu selalu berikan kesehatan ya Bu. Kesehatan mudah-mudahan selalu lancar semua urusan Ibu ya Bu. Ibu Gusti tutup ya Bu ya. Assalamualaikum Bu.